Bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NKRI tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa bernegara Indonesia. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis yang dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau Itali digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah konstitusi. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah Constitution. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah fungsinya sebagai berikut. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, UUD, organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Carl John Chim dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatas yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang dapat bertugas untuk pemerintah. Konstitusi berfungsi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Dari fungsi tersebut kita tahu bahwa urgensi dari konstitusi yaitu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, segi pertama dari segi isi, karena konstitusi memuat dasar garis struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk, yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa raja, rakyat, badan konstitusi, atau lembaga di kantor. Kemudian, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara
harus mampu memberi pembatasan kekuasaan pemerintah serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, salah satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi. Apakah itu tertulis maupun tidak tertulis, maupun tidak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Meskipun konstitusi yang ada di dunia berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tongkat awal terbentuknya suatu negara. Negara konstitusional tidak hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan konstitusionalisme. Tujuan konstitusi itu sendiri yaitu: yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan diri sendiri.